Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Surya Green Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas XRP Technical Update. Ya, kita lihat teman-teman, XRP seperti yang ada di gambar seperti ini, menunjukkan satu pergerakan yang menurut saya bagus. Saya akan ulas lebih lanjut, namun demikian saya akan menyampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mestri tidak terima titip dana trading. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake group seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, ini adalah di layar ini adalah pergerakan XRP USDT di dalam rentang waktu daily, ya. Tentang waktu daily, teman-teman, di sini saya sekilas saja akan memberikan informasi bahwa saat ini untuk XRP dia sudah sekitar 4 hari berada di atas MA200, which is MA200 ini adalah penting teman-teman ya. Kenapa? Karena MA200 ini adalah batas antara bull, yaitu yang ada di atasnya, bull area, dan yang ada di bawah dari MA200, garis MA200 ini adalah bear area. Jadi banyak cryptocurrency, altcoin, kemudian juga saham ataupun forex yang mana menjadikan MA200 itu sebagai support penting. Kalau kita lihat di sini ada MA200 mantul sebentar juga kemudian balik, dan ketika dia tembus di sini kan dan cukup kuat tembusannya dengan volume yang cukup oke, teman-teman. Berikutnya maka MA200 itu menjadi resistan, dan sejak tanggal 21 Juni untuk XRP ini belum berhasil naik di atas MA200. Jadi selalu saja kalau ketemu MA200 turun lagi, selalu saja kalau ketemu MA200 turun lagi. Nah, di sini ini adalah swing low ya, ini adalah swing high. Terus saya tarik garis turun seperti ini ya, teman-teman. Dari sini saya ketemu bahwa ini adalah swing low-nya di bawah. Ini kan swing high, swing low ya. Swing low di sini mulainya. Terus kemudian titik di swing low ini di kisaran 0,512 dolar ini juga dites sekali ya. Dites sekali. Di sini MA200 dites sekali, dites lagi. Nah, terus kemudian kalau kita lihat kecenderungan dari XRP ini dalam beberapa hari ini adalah membentuk higher low atau titik rendahnya atau titik close-nya selalu lebih tinggi, dan sudah 4 hari ini dia berada di atas MA200. Artinya apa? Ya artinya sebenarnya secara harga dia ada penguatan, mampu bertahan di atas MA200 yang merupakan batas antara bull yang ada di atasnya dan bear yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan dia bisa naik lebih tinggi lagi, maka istilahnya untuk XRP ini dia naik kelas seperti itu. Seperti ini teman-teman, ketika dia mantul dari MA200 di sini, maka istilahnya dia masih juga berada di area bull seperti ini. Nah, kalau yang di bawah ini adalah berada di area bear. Jadi yang di atas ini adalah bull ya. Bull atau area ya istilahnya area naik lah seperti itu ya. Kalau yang di bawah dari MA200 ini adalah area bear atau area ya istilahnya area turun lah seperti itu. Jadi kecenderungannya kalau masih di bawah belum kuat ke atas menembus MA200 itu, maka MA200 itu masih menjadi resistan. Oke, kenapa saya bahas posisi dari XRP saat ini adalah penting? Kenapa saya bahas posisi saat ini adalah penting? Adalah karena teman-teman di sini saya coba tarik lagi ya. Karena ada beberapa garis penting ya. Beberapa garis penting. Oke, saya bersihkan dulu. Jadi garis itu adalah sebentar, ada telepon. Oke, tadi sedikit ada gangguan di telepon ya. Jadi di sini ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa ini adalah pada tanggal 19 Mei, ini adalah ketika Bitcoin ngedip. Semua cryptocurrency juga ikut ngedip ya teman-teman. Nah, kita akan beri tanda garis dulu untuk bisa melihat jejaknya di sini ya.
Saya beri tanda. Ini adalah closing ketika Bitcoin ngedip. Dan ini adalah closingnya dari XRP. Saya clone dulu, saya kasih ke bawah. Ini adalah low-nya, yang bawah ini adalah low-nya dari XRP ketika ikut ngedip dari dengan Bitcoin itu. Saya beri warna yang lebih ini saja, lebih jelas saja ya, seperti ini, biru ya. Ini juga biru. Saya beri warna biru. Oke, sebentar saya beri warna biru. Nah, saya beri warna biru ya. Oke, seperti ini. Nah, yang atas ini adalah closingnya ketika XRP ikut Bitcoin ngedip. Yang bawahnya adalah low-nya. Oke. Terus saya lingkarin ya, teman-teman, saya lingkarin di sini. Titik ini sekarang berdekatan antara MA 200-nya dengan garis bawah ini. Ini cukup penting, dan kemudian ketika saya tarik Fibo, yaitu dari sini, ketika saya tarik Fibo dari swing high di sini, teman-teman ya, dan ke swing low di sini untuk mencari resistannya. Jadi dia kan tren turun, teman-teman. Ini tren turun di sini, ini trennya turun. Nah, dalam tren turun ini saya tarik Fibo dari swing high ke swing low. Jadi dari swing high ini saya tarik ke bawah. Dalam tren turun itu dia retrace atau sudah mantul ke atas ya. Seperti ini. Jadi di dalam tren turunnya kan ke bawah ya. Itu dia sudah retrace atau mantul ke atas. Trennya adalah tren turun ke bawah, retrace-nya ke atas, sehingga retracement-nya dimulai dari 0 ya. Kemudian 23 ini adalah resistan. Ya, resistan pertama. 23 ini adalah resistan pertama, teman-teman. Sebentar saya ini dulu. 23 adalah resistan pertama. Saya geser ke kiri. Ya. 23 adalah resistan pertama di sini. Ini adalah R1. Nah, teman-teman perhatikan bahwa R1-nya ini yang area sini, teman-teman. Ini ada 3 titik penting yang berhimpit. Yang pertama adalah MA 200-nya, yaitu ini, ya. MA 200-nya. Yang kedua adalah garis yang saya beri warna biru ya, yang ini. Yang ini bersama, dan juga bersamaan pula ada resistan pertama berupa retracement 0,23%, 0,23,6% di 0,85. Jadi di area sini ini penting sekali kalau misalkan XRP bisa tembus di kisaran 0,80 sampai 0,85 ya. Jadi XRP di 0,80 ya sampai 0,85. Jadi dia harus di atas 0,85, which is 0,85 adalah resistan pertama Fibonacci-nya 23,6%. Kalau dia sudah berhasil naik di situ, dia naik kelas ke area yang di atasnya. Oke teman-teman, di area sini adalah spekulatif buy ya. Jadi area level pertama dari Fibonacci ini adalah area spekulatif buy. Artinya apa, Pak? Artinya kalau teman-teman positioning di area ini memang sifatnya masih spekulatif. Kenapa? Karena belum break dari resistan pertama. Nah, dia biasanya akan bagus atau serius apabila sudah di sini, teman-teman. Di ini adalah satu confirm area ya, confirm area. Namun demikian sebenarnya kalau teman-teman mau positioning di posisi di bawah ini nggak apa-apa. Paling bagus adalah ketika teman-teman bisa mengambil posisi di supportnya ini, paling bagus. Jadi kalau saat ini misalkan teman-teman sudah ambil posisi dari bawah di sini ya, teman-teman posisi dari bawah di sebentar saya gambarkan dulu. Posisi dari bawah itu saya beri warna lain, teman-teman, ini agak rancu dengan warnanya. Oke, sebentar saya beri warna. Jadi saya beri warna hitam. Ya. Nah, kalau teman-teman misalkan bisa positioning di support, itu sangat oke di sini ya. Atau di sini, sangat oke. Karena berarti sekarang teman-teman sudah mengantongi profit sekitar 60-70% ke arah resistannya ya.
Kalau teman-teman kemarin sudah sempat beli di 0,5 dan sekarang 0,8, itu adalah bagus sekali. Namun demikian kalau misalkan teman-teman saat ini belum positioning ya, kalau misalkan teman-teman mau positioning ya, karena harganya sudah cukup banyak naiknya ya, teman-teman sebaiknya kalau positioning sebagian saja. Sebagian saja saya berikan kira-kira perkiraan positioningnya kalau kita tarik dari sini trennya. Itu jadi di kisaran ini teman-teman, di kisaran harga sebentar ya. Ini 0 di sini 0 sampai 23 yang paling biasa dipakai itu di sini sebentar ya. Jadi area ini. Nah, di sinilah. Kira-kira ini adalah 0 sampai 23. Ini kalau kita lihat nih di sini teman-teman, kalau kita lihat pergerakan selama konsolidasi dia kan di area sini. Selama dia tidak tembus dari situ teman-teman, yaitu dari 0 sampai 50, itu biasanya dia masih terjaga harganya. Jadi kalau teman-teman yang sudah ambil posisi di bawah oke. Kalau yang misalkan teman-teman belum ambil posisi di atas dan mau ambil posisi di bawah, usahakan kalau misalkan ngambil harganya di kisaran ini dan jangan turun lebih dalam. Karena kalau turun lebih dalam, berarti dia kecenderungannya bisa sampai ke dasar lagi. Kalau seperti itu, lebih baik sekalian beli di bawah. Dan sebaiknya kalau positioning seperti itu adalah dengan jumlah yang sebagian saja, jangan langsung banyak seperti itu teman-teman ya. Karena itu adalah bentuk dari money management. Karena sebagian teman-teman subscriber bilang kalau saya sekali beli langsung banyak, ngapain saya mesti beli sedikit seperti itu. Karena itu adalah bentuk dari money management. Jadi money management itu adalah misalkan teman-teman mau positioning sebagian, nanti baru ketika confirm naik baru nambah seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan posisi sekarang ini kan dia hampir breakout. Kalau saya sendiri untuk posisi barang itu saya paling suka sebenarnya ketika dia sudah breakout dan saya ngambil posisi beberapa tick di atas breakout. Seperti itu teman-teman yang paling saya suka dari posisi suatu barang ketika dia mau naik seperti itu. Jadi sebenarnya prinsip dari trading itu adalah belilah ketika mau naik dan jualah ketika mau turun seperti itu. Jadi kita benar-benar cepat sekali masuk dan tidak pakai nunggu lama untuk saham atau kripto tersebut berjalan atau berlari seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi penting sekali ya di area yang saya buletin ini. Ada 3 tadi ya, karena satu adalah resistan retracement 23 yaitu di 0,85 dan juga di resistan MA 200-nya di kisaran 0,8. Kemudian juga merupakan area garis ini yang penting yaitu ketika XRP ikut ngedip bersama dengan Bitcoin. Jadi penting sekali titik ini. Kalau sudah berhasil lepas dari situ, ini saya lingkarin, ini juga harus bisa dibersihkan oleh XRP. Kenapa? Karena ini adalah dulu menjadi demand. Ini area ini adalah demand. Demand itu artinya dulu orang-orang beranggapan bahwa harga ini sudah murah sehingga ini menjadi demand. Orang-orang sudah positioning di sini. Nah, bagi orang-orang yang nyangkut positioning di sini dan dia belum keluar atau belum average, maka ada kemungkinan kalau misalkan XRP dia akan naik, nanti bisa jadi orang-orang ini akan keluar dulu. Itu adalah orang-orang yang masih megang posisi buy teman-teman ya, posisi buy dan dia belum keluar. Tetapi kalau misalkan dia masih megang posisi buy dan dia sudah average down di sini, maka kemungkinan besar dia tidak akan keluar dan pergerakan dari XRP ini akan lancar ke atas. Jadi setelah nanti tembus dari R1 di 0,85, maka perhatikan di area sini banyak guyuran atau enggak. Atau banyak perlawanan atau enggak seperti itu. Kalau misalkan enggak lancar ke 38% retracement, maka biasanya di sini orang akan banyak masuk karena di sini adalah area CF atau confirm ya teman-teman di 0,38 atau 38% sampai 50. Nah, biasanya sih kalau udah sampai 50 ya itu sudah separuh tren turun ini. Jadi orang-orang positioning hanya orang-orang yang berani positioning hanya kalau misalkan volumenya sangat kenceng. Jadi saya usahain kalau saya sendiri kalau bisa memang masuknya di area sini ya. Terus di sini nambah, nanti nambah terakhir adalah di sini. Jadi hanya sampai area dari 0 sampai
perkiraan sampai 50 teman-teman. Kalau udah separuh dari tren, saya sih biasanya udah nggak positioning lagi. Oke, seperti itu dari saya, Surya MS Trade and Investment ya, membahas XRP Technical Update untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.